Shalom anak-anakku. Wah, pada ceria semua ya. Sudah siap untuk ibadah? Kami siap, Bu. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Pada hari Ahad ini kami datang Tuhanku. Tuhan sudah berikan berkat dalam minggu yang lalu. Kami puji kecintaan Tuhanku. Ya, anak-anakku, kita setelah memuji Tuhan, kita mengundang Tuhan datanglah pada kita ya, supaya kita benar-benar beribadah kepada Tuhan. Nah, kita akan memasuki doa pembukaan dibawakan oleh teman kita, Mervel. Silakan, Mervel. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini, Tuhan. Kiranya Tuhan berkati jalan ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Tuhan juga Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu yang akan membimbing kami pada ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Mervel. Tuhan memberkatimu. Ya, anak-anak, walaupun di rumah saja masa pandemi ini, tapi kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur, kita harus tetap bahagia, karena hati yang gembira itu ternyata adalah obat untuk imun tubuh kita, supaya fit, supaya kita ceria, semangat terus ya. Anak-anak nggak boleh sedih, nggak boleh cemberut ya, di rumah ya harus sukacita ya. Oke, terus kita mau ngapain nih? Ada yang tahu? Ya, kita akan memberikan persembahan. Nah, kita siapin gak nih uangnya? Wah, kan nggak ke gereja, tapi kita boleh kumpulkan di rumah. Saya ada amplop, ibu masukin di amplop, ada uang jajan dari mama saya masukin, cuma 1.000, nggak apa-apa ya. Yang penting hati kita memberi untuk Tuhan. Siapkan hati kita mau memberikan persembahan ya. Oke, anak-anakku semua, kita terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Nah, ini kita memberikannya persembahan dengan pujian. Mengalir di waktu hujan.
Nah, setelah kita menyanyi pujian pertama, kemudian lagu persembahan, sekarang teman kita yaitu Tiffany akan memberikan doa persembahan ya. Ayo kita siapkan hati kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Pagi Tuhan Yesus, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan. Ya Tuhan, tolong memberkati kami dan juga guru-guru kami yang akan mengajarkan kami kebaikan-Mu Tuhan. Karena Tuhan, tolong melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Tiffany. Anak-anakku, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman. Ya, kita nyanyi satu lagi. Bukalah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Ibu Rini yang sudah memimpin kita dari awal sampai pertengahan. Nah, kita sekarang akan mendengar firman Tuhan. Iya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, biar firman Tuhan itu boleh mengalir dalam hidup kita. Oke, mari kita berdoa anak-anakku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anakku sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, itu sungguh luar biasa ya. Ya, kita harus lakukan dalam kehidupan kita hari-hari. Nah,
minggu hari ini firman Tuhan yang diambil dari Bilangan. Wah, Bilangan tuh di mana ya? Perjanjian Lama. Oke. Bilangan pasal 22 ayat 2 sampai 20. Wah. Bilangan pasal 22 ayat 2 sampai 20. Nanti adik-adik baca semua ya di rumah ya, di Alkitabnya ya. Boleh dari HP, boleh dari Alkitab biasa. Oke, judulnya pada firman Tuhan hari ini adalah ketaatan Bileam kepada perintah Allah. Bileam. Oke, nah pada suatu hari ada seorang berkata, wah, kita akan kalah ini, kita akan hancur. Apanya yang hancur ya? Tahu nggak? Seorang raja sedang marah-marah, lagi bingung, bernama Balak. Raja ini bernama siapa? Balak. Ya, Raja Balak ini adalah raja bangsa Moab ya. Mengapa dia bingung? Karena dia sedang ketakutan. Ada bangsa Israel yang berkemah dekat daerah daerah Moab itu. Wah, dia mendengar bahwa bangsa Israel diberkatin Tuhan Allah, sehingga bangsa-bangsa lain kalah bertempur dengan bangsa Israel. Wah, sebentar lagi dia mau sampai nih ke daerah Moab. Wah, bagaimana ya caranya? Aku tahu. Ada seorang orang hebat ya, kalau sekarang disebutnya orang hebat. Dia bisa meramal, bisa pokoknya dia orang yang sungguh luar biasa saat itu ya, disebut orang penenun. Nah, dia ini bernama Bileam. Nah, ada sebuah bangsa yang kuat di dekat negeriku, bangsa Israel namanya. Mereka baru saja menghancurkan bangsa Amori. Wah, gimana nih bangsa kita bisa hancur ini? Aku harus melakukan sesuatu. Si raja manggil, utusan datang sini, katanya. Utusan itu anak buahnya ya. Ya raja, apa yang akan kami lakukan? Baik tuanku raja, apa yang bisa kami lakukan, katanya kan. Pergilah kepada bapak, kasih tahu ya, suruh datang ke sini. Ia harus mengutuk dan berbicara agar bangsa Israel kalah. Bangsa Israel harus dikutuk. Kalau tidak, kita bisa celaka. Baik tuanku Raja Balak. Pergilah utusan itu. Deng, 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 deng. Pergi ke Bapak Bileam. Permisi Bapak Bileam. Ya, ada apa? Saya utusan dari Raja Balak. Oke? Ada apa? Bapak Balak meminta supaya Bapak Bileam untuk mengutuk bangsa Israel, karena bangsa Israel ini akan bertempur melawan bangsa kami, supaya bangsa Israel itu menjadi kalah, menjadi lemah. Wah, tunggu sebentar ya Bapak-bapak, saya akan bertanya dulu kepada Tuhan Allahku ya. Besok baru saya jawab permintaanmu. Silakan mau menginap di sini boleh, katanya. Nah, kemudian Bapak Bileam tadi datang berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, ini ada orang-orang yang datang. Ngapain? Ya, terus Tuhan Allah berkata kepada Bileam, jangan pergi bersama mereka. Bangsa Israel sudah kuberkati. Jangan kutuk bangsa itu. Nah, kemudian Bapak Bileam bangun, lalu datangin kepada bapak-bapak utusan tadi. Bapak-bapak utusan, ya, saya sudah berdoa dan saya mengikuti perintah Allah bahwa saya tidak mau mengutuk bangsa itu. Bagaimana ini? Silakan kalian pulang kepada Raja Balak. Baik, pergi. Tok, 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 tok. Mereka pulang ke Raja Balak. Tuanku Raja, hamba melapor. Bagaimana?
Bapak Bileam tidak mau mengutuk bangsa Israel. Wah, kenapa seperti itu? Baiklah, akan kubawa utusan yang lebih banyak lagi. Hayo para menteri, hayo pegawai-pegawaiku yang paling bagus, yang hebat. Datanglah pergi kepada Bapak Bileam. Kalian harus mengatakan kepada Bapak Bileam untuk mengutuk bangsa. Bila perlu kita memberikan hadiah yang banyak untuk Bapak Bileam. Lalu utusan-utusan itu pergi. Ya, wah, lebih banyak lagi datang kepada Bapak Bileam. Permisi, Bapak Bileam. Kami utusan dari Bapak Raja Balak membawa begitu banyak hadiah yang akan kita berikan kepada Bapak Bileam, supaya Bapak Bileam mau mengutuk bangsa Israel. Wah, saya tidak mau seperti itu. Tapi baiklah, saya akan datang kepada Tuhan dulu. Sebentar ya. Lalu Bapak Balak masuk lagi. Dia berdoa. Gimana ini? Wah, Tuhan Allah kembali berfirman kepada Bapak Bileam. Jangan engkau turuti mereka, bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihanku. Dia sudah kuberkatin. Nah, kembali Bapak Bileam datang kepada utusan itu yang banyak. Hai para utusan dari Raja Balak, bangsa Moab, maaf, saya tidak mau mengutuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang diberkatin Allah. Saya tidak mau, saya tidak berani. Wah, utusan tuh bilang, ini saya memberikan hadiah yang banyak loh. Ada emas, ada perak, semuanya akan kami berikan kepada Bapak Bileam. Bukan seperti itu. Apapun, walaupun dikasih sampai sepenuh istana, tetapi saya lebih menuruti Bapa Tuhan Allah. Jadi, maaf kalau saya tidak bisa menerima dan saya tidak mau mengutuki bangsa pilihan Allah. Akhirnya utusan-utusan pulang kembali kepada Raja Balak. Nah, anak-anakku, cerita dari firman hari ini mengingatkan kita bagaimana kita supaya bisa taat. Taat kepada siapa ya? Pada orang tua kita pastinya, kepada kakak, kepada oma, opa, kepada guru ya. Nah, kadangkala kita digoda ya sama teman kita. Ya sudahlah, gak usah belajar, ngapain? Enakan kita main game nih. Nanti kamu saya kasih kuota lu, mau gak ya? Ya sudah, kita main saja. Nah, itu godaan ya. Wah iya, yang ngapain belajar pusing-pusing, enakan main game. Wah, tapi karena kita taat kepada Tuhan dan kita taat kepada orang tua kita menolak dengan baik-baik. Maaf teman, kita tidak boleh seperti itu. Kan kita udah dikasih waktu main, waktu belajar kita tetap belajar. Supaya apa? Ya, kita namanya taat kepada orang tua kita. Walaupun mereka tidak tahu, tapi kita tidak boleh berbohong. Nah, anak-anakku, Bileam itu adalah orang hebat ya. Orang zaman dulu itu kalau penenun ini adalah juga seorang imam ya. Nah, itu sangat dihormatin. Kok zaman sekarang ini adalah bupati ya, atau wali kota gitu ya, yang ke pemimpin-pemimpin kita yang dihormatin ya. Mereka mau nggak? Coba kalau kita nanti jadi orang hebat, umpamanya perusahaan kita besar, Pak, ini saya mau kasih hadiah untuk Bapak, supaya umpamanya kita pemborong, jalan itu bisa rata, nanti 100 juta untuk Bapak ya. Nah, itu kita menipu ya. Jangan mau. Maaf Bapak, biarlah saya melakukan hal yang
menurut peraturan. Saya tidak mau menerimanya karena saya mempunyai Tuhan yang luar biasa yang selalu menolong saya sehingga saya juga harus taat. Nah, anak-anakku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap setia, tetap taat, jangan pernah mau digoda, ya. Namanya iblis itu selalu menggoda kita, ya. Tapi kita jangan mau lengah. Banyak sekali godaan-godaannya. Wah, lagi belajar, keluar gambar tidak bagus, gambar porno. Wah, ini kita nonton aja. Wah, itu nggak bagus, itu nggak baik, ya. Makanya walaupun nggak tahu, mama nggak tahu, papa nggak tahu, tapi kita punya Tuhan yang selalu tahu dalam diri kita. Bapa kita sangat luar biasa mengasihi bangsa Israel, ya, sampai dijaga benar jangan sampai orang melukai bangsa Israel. Nah, sama seperti Bapak bangsa Israel, kita juga dikasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, ya. Cici dan adik-adik semua adalah pilihan Tuhan. Jadi kita harus apa? Harus taat kepada Tuhan. Kita harus selalu setia kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita semua selalu menjaga hati kita, menjaga iman kita. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, semuanya kita sikap berdoa. Kita akan berdoa penutup minggu ini. Semua yang berdoa guru sekolah minggu ya, karena anak-anak sedang ulangan. Oke, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang setia, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Ampuni kami jika sering kali melanggar perintah-Mu dan perintah orang tua kami dan perintah guru-guru kami. Dan berilah kami kekuatan agar kami semua senantiasa hidup taat dalam firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ayat hafalan kita yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29b yang berbunyi, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, nanti anak-anak boleh mengirimkan ayat hafalan ini ya di grup PA. Dan juga ada kegiatan yang bisa kalian kerjakan, yaitu kalian mengisi 5 tentang ketaatan. Ya, kalian tulis 1, saya mau taat kepada Tuhan. Umpamanya ya, setiap hari rajin berdoa. Doa apa saja? Doa bangun tidur, doa makan, doain orang tua ya. Sampai 5 ya. 2, mau taat kepada orang tua, nggak bandel lagi, nggak bohongin main game lagi. 3, apa aja ya. Jadi 5 hal tentang ketaatan. Kalian menulis dan kalian juga harus mentaatinya benar-benar ya, bukan hanya menulis saja. Itu jadilah janji kita dalam diri kita kepada Tuhan ya. Nanti akan disiapkan hadiah kuota ya. Siapa yang benar-benar menulisnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita akan menerima berkat Tuhan ya anak-anak. Kita dengan sikap berdiri, kita menyanyikan lagu Berkat Tuhan. Pimpin kami dalam dunia.
kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.